warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah, saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang atletik. Atletik merupakan olahraga yang memiliki cabang yang paling banyak dibandingkan olahraga lainnya. Dalam atletik terdapat nomor cabang jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, yang masing-masing nomor cabang tersebut masih dibagi-bagi lagi. Yang pertama, analisis keterampilan gerak lompat jauh. Lompat jauh merupakan suatu gerakan lompat dengan tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Rangkaian gerak lompat jauh dibagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Awalan. Awalan lompat jauh dilakukan dengan lari percepatan, yaitu lari dari pelan semakin cepat. 2. Tolakan. Tolakan dilakukan dengan sebagai tahap pengalihan telapak kaki tolak untuk lepas landas. Yang ketiga, teknik melayang. Dilakukan setelah menolakkan kaki di balok tumpuan. Ada 3 teknik gaya, yaitu 1. Gaya jongkok, 2. Gaya bergantung atau melenting, yang ketiga gaya berjalan di udara. Nah, selanjutnya B. Teknik mendarat di bak pasir. Yang kedua, analisis keterampilan gerak lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan suatu gerakan melompat setinggi-tingginya supaya dapat melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Berikut tahapan gerak lompat tinggi gaya bergabung ketinggian tertentu. Yang pertama yaitu tahap awalan gaya berguling. Yang kedua, tahap tolakan gaya berguling. Yang ketiga yaitu tahap saat di atas mistar menggunakan gaya berguling. Nah, yang ketiga, analisis keterampilan gerak lompat lembing. Lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik lempar. Yang pertama, cara memegang lembing. Terdapat 3 cara memegang lembing, yaitu sebagai berikut. 1. Cara Finlandia. Yang kedua, cara Amerika. Nah, yang ketiga, cara menjepit. Yang B. Cara membawa lembing. Cara membawa lembing adalah sebagai berikut. 1. Dibawa di atas bahu. Yang kedua, lembing dibawa di depan bahu. Yang ketiga, lembing berada di bawah bahu. Nah, yang C, lari ancang-ancang atau awalan. Biasanya diawali dengan lari sebanyak 8-9 langkah dengan kecepatan lari terus ditambah atau semakin cepat. Yang D, 5 langkah berirama. Cara melakukan 5 langkah berirama adalah sebagai berikut. 1. Langkah 1-3. 2. Langkah 4. Yang ketiga, langkah kelima. Nah, yang berikutnya adalah E, gerakan lempar. Yang F, pemulihan atau sikap akhir. Yang keempat, analisis keterampilan gerak lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu nomor lomba dalam atletik yang menggunakan
sebuah benda kayu yang berbentuk piring, ya, piring bersabuk besi. Ya, bersabuk besi atau bahan lain yang bundar, pipih yang dilemparkan. Nah, teknik lempar cakram terdiri dari 3 tahapan, yaitu awalan gerak lempar dan sikap dan gerakan akhir lempar cakram. Nah, berikut adalah salah satu dari beberapa ini. Yang A, cara memegang cakram bergantung pada lebar tangan dan panjang jari-jari tangan. Yang B, gerakan melempar cakram. Nah, yang C, sikap awalan. Nah, yang berikutnya adalah gerakan atau sikap akhir. Nah, berikutnya selanjutnya adalah yang kelima, analisis keterampilan gerak tolak peluru. Nah, ini enggak banyak orang yang sudah mengetahui keterampilan gerak tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat berbentuk bulat atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam. Yang pertama, mengenal aktivitas olahraga atletik tolak peluru. 1. Cara memegang peluru. Yang pertama, jari-jari renggang. Yang kedua, jari-jari agak renggang. Nah, yang ketiga, jari-jari agak rapat. Yang kedua, cara meletakkan peluru pada bahu. B. Keterampilan gerak tolak peluru gaya menyamping. Di sini saya akan menjelaskannya. Gaya ortodoks atau gaya menyamping adalah suatu gerakan menolak pada cabang tolak peluru dan posisi tubuh menyamping sektor tolakan. Yang C, keterampilan gerak tolak peluru gaya membelakangi O'Brien adalah suatu gerakan menolak pada cabang tolak peluru dan posisi tubuh membelakangi sektor tolakan. Nah, sampai di sini saya menjelaskan dan semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.